Nah, sekarang kita lihat apa sih yang kita harus isi di dalam periode 40 hari pendidikan khusus sebelum menyandang tugas membawakan roh suci hujan akhir. Setelah kita tadi pelajari berbagai kesusahan-kesusahan, kita tahu bahwa kita sudah jalanin 3,5 tahun dan 3,5 tahun kita harus akui banyak hal yang belum kita berhasil lakukan dan semuanya harus dilakukan di dalam waktu yang sangat singkat. Ya, bandingkan 3,5 tahun dan 40 hari, berapa persennya tuh? Ya, dan di dalam waktu yang sedemikian singkat ini, beberapa petunjuk ini harus kita jalankan dan kita harus waspadai juga. Ini hanya beberapa, saya coba kompilasi dari sekian banyak. Saudara nanti bisa telusuri lebih banyak lagi. Yang pertama kita lihat di sini, tidak membiarkan satu baris pun luput dari perhatian terbitan-terbitan tongkat gembala. Karena apa ini penting kita pelajari di dalam 40 hari? Karena banyak orang-orang yang tertinggal di dalam pendidikan 3,5 tahun. Dia tidak beranjak kepada kelas 40 hari seperti pada bagaimana Yudas, lambang Yudas. Ya, sudah ditunjukkan kepada kita selain daripada rasul-rasul ada lambang-lambang Yudas, contoh-contoh saingan. Dan orang-orang yang lambang Yudas-Yudas ini jelas adalah orang-orang yang tidak mau terus-menerus mengikuti kebenaran-kebenaran yang berkembang. Mari kita baca ini. Tapi janganlah iman saudara bergantung pada mukjizat-mukjizat atau pada pengalaman-pengalaman manusia. Melainkan bergantunglah pada ungkapan-ungkapan firman nubuatannya. Maka sekarang satu-satunya prosedur yang aman dan sehat, nah ini prosedur yang aman dan sehat, ialah membaca dengan seksama setiap halaman dari pekabaran penting yang terdapat di dalam terbitan-terbitan tongkat gembala. Jangan membiarkan satu baris pun luput dari perhatian. Nah, yang tadi kita sama-sama baca, ya, tentang perempuan itu nanti akan punya dampak kepada calon buah-buah pertama. Itu bukan ciptaannya aku atau ciptaannya John Terinate atau Victor. Itu benar-benar demikian tertulis. Hanya saja sekian lama kita belajar, kita baca terlewat. Nah, pada kesempatan ini Tuhan memberikan satu karunia kepada kita untuk kita bisa menggali lagi dan kita membuka gulungan-gulungan yang selama ini masih tertutup. Bukan membuat pelajaran-pelajaran baru, tapi kita mencoba menggali hal-hal yang selama ini masih tertutup. Nah, ini adalah bagian dari apa yang kita mau cari aman di dalam 40 hari, kita harus lakukan yang seperti ini. Jangan membiarkan satu baris pun luput dari perhatian. Nah, dengan kita tidak membiarkan satu baris pun luput, pada akhirnya kita bisa memahami bagian-bagian yang dulunya kita tidak pahami. Pelajarilah setiap kata dengan seksama dan dengan penuh doa. Berlakulah bersungguh-sungguh dan rajin dalam engkau mempelajari kebenaran dan buktikanlah segala perkara. Berpegang teguh pada mana yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Buku tanya jawab buku 5 pertanyaan nomor 111. Ya. Jadi kegagalan teman-teman kita yang di Waco Texas dan beberapa teman kita yang lainnya itu adalah karena dia tidak mau mengikuti, tidak membiarkan satu baris pun luput dari perhatian. Dia tidak membiarkan dirinya untuk mempelajari secara mendalam. Dia terus saja dengan berpegang kepada pemahamannya yang sebelumnya. Dia tidak mau beranjak keluar daripada pemahaman yang sudah dipegang sekian lama. Oke, lanjut. Terbuka terhadap perubahan perkembangan di dunia dan peka terhadap diri sendiri. Ini adalah bagian juga seperti yang tadi kita baca di dalam renungan pendahuluan. Di dalam renungan pendahuluan kita disuruh untuk mengenali berhala-berhala kita yang mana dan kita buang. Dan untuk mengenali itu, maka usaha yang kita lakukan adalah kita harus rendah hati. Kalau kita tinggi hati, tidak akan mungkin kita mau menelusuri berhala-berhala kita. Oke, mari kita baca ini. Allah memandang umatnya sebagai satu tubuh, bertanggung jawab atas dosa-dosa yang terdapat di antara mereka. Jika para pemimpin jemaat lalai mencari dengan rajin dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah atas tubuh itu, ya saya ulangi, jika para pemimpin jemaat lalai, jadi para pemimpin-pemimpin lalai mencari dengan rajin dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah atas tubuh itu, maka mereka bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. Kalau disuruh bertanggung jawab atas dosa-dosa itu, artinya
dia bisa menjadi calon 144.000? Tentunya tidak. Ya. Dia lalai mencari dosa-dosa yang mendatangkan murka. Lalai mengenali berhala-berhalanya. Dan dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan berhalanya kalau dia lalai untuk mengenali dosa-dosanya. Apa berhala-berhalanya. Oke, kita terus. Pemimpin yang telah dipilih Allah, Gideon, untuk menghancurkan bangsa Midian tidaklah menempati satu kedudukan yang penting di antara orang Israel. Ia bukanlah seorang penghulu atau iman atau seorang Lewi. Ia merasa dirinya yang terkecil di antara keluarga bapaknya. Ini karakter umat Allah harus seperti ini, bukan tinggi hati. Tapi Allah melihat di dalam dirinya seorang yang berani dan jujur. Ia tidak berharap kepada dirinya sendiri. Dan ia mau mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan tidak selalu memilih untuk pekerjaannya orang-orang yang mempunyai talenta yang besar. Tetapi ia memilih mereka yang dapat digunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka rendah hati itu dahulu daripada hormat. Nah ya, jadi lihat rendah hati itu adalah dahulu daripada hormat. Jadi Tuhan cari orang yang rendah hati. Tuhan dapat bekerja dengan berhasil melalui orang-orang yang paling peka terhadap kekurangan diri mereka sendiri. Jadi artinya Gideon ini sangat peka sama dirinya sendiri. Maka itu Tuhan memakai dia. Dan kalau Tuhan mau memakai orang yang seperti Gideon, maka kenalilah diri kita. Apakah kita juga orang yang mau peka terhadap kekurangan-kekurangan diri kita, sebagaimana Gideon, dan yang akan bergantung kepadanya sebagai pemimpinnya dan sumber tenaga. Jadi bagaimana Anda bisa mengenali berhala-berhala saudara kalau saudara tidak rendah hati? Kalau bagaimana saudara bisa mengenali berhala-berhala saudara? Ya, sesuai petunjuk tadi di renungan pendahuluan. Kalau saudara tidak peka terhadap kekurangan-kekurangan diri sendiri. Kalau saudara tinggi hati, tidak akan mungkin saudara bisa mengenali kekurangan-kekurangan diri sendiri. Dan jadilah kita peka terhadap diri kita. Oke, lanjut. Banyak orang dengan jujur percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Allah atau sedikit-sedikitnya sedang membantu di dalamnya. Tetapi jika mereka mau memeriksa semua penyelesaian pekerjaan mereka setiap hari, semua motif mereka, semua tujuan dan maksud-maksud mereka, maka banyak akan menemukan bahwa mereka bukan bekerja bagi Tuhan, tapi bahwa mereka sedang membunuh waktu atau sedang bekerja bagi kepentingannya sendiri. Ya, saya ulangi nih, banyak orang dengan jujur percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Allah. Ini bukan pekerjaan yang lain ya, ini pekerjaan Allah. Jadi orang-orang yang getol kita lihat di depan mata kita, ada orang-orang yang tampaknya benar-benar bekerja bagi Allah. Atau paling sedikit dia membantu di dalam pekerjaan Allah. Tapi setelah dilihat, ternyata motifnya itu bukan untuk pekerjaan Tuhan. Ternyata untuk apa? Untuk membunuh waktu atau sedang bekerja bagi kepentingannya sendiri. Saudara amati saja sekeliling saudara. Tidak usah kita tunjuk siapa. Ya. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata tidak semua orang yang bekerja, yang mengatasnamakan pekerjaan Allah itu bekerja bagi Allah. Jadi Tuhan itu sangat peka matanya melihat nih orang benar-benar bekerja bagi Allah atau orang ini sedang mencari kepujian bagi namanya sendiri. Nah, itu Tuhan yang bisa lihat. Dan kita sebenarnya juga bisa melihat dari buah-buah. Ya, mari kita terus. Sesungguhnya sekarang seperti halnya di masa Musa, dahulu terdapat berbagai kesempatan apabila seseorang sedang kehilangan mengetahui apakah orang-orang suci atau orang-orang jahat yang sedang sibuk bekerja di dalam pekerjaan Allah yang besar. Nah, jadi dari zamannya Musa sudah bisa dilihat orang, ya. Orang udah bisa lihat bahwa ini orang sedang bekerja, sedang sibuk bekerja di dalam pekerjaan Allah, bekerja dia mengetahui apakah orang-orang suci atau orang jahat yang sedang sibuk bekerja di dalam pekerjaan Allah yang besar. Ya, kita sudah bisa mengenalinya. Berhenti mendengar, berpikir. Periksakanlah akan dirimu sendiri. Nah, jadi disuruh kembali lagi, periksa diri sendiri. Bukan kita periksa orang lain, tapi periksa diri sendiri dulu. Adalah benar pantas waktumu dan tenagamu? Coba menemukan siapa engkau, apa engkau, dan di mana engkau berada. Jadi peka terhadap diri sendiri, karena kalau saudara mau menang, mau menjadi orang yang lulus di dalam pendidikan 40 hari, saudara harus seperti Gideon yang tadi kita baca. Ya, kita harus peka sama diri kita sendiri, menyadari kekurangan-kekurangan kita.
Ya, mengenali siapa engkau, apa engkau, dan di mana engkau berada. Lanjut, Ana. Ya, tadi itu ya, peka terhadap diri sendiri. Yang berikutnya, tidak menjadi soal betapa baik atau persembahan pengorbanan kita selama kita berbaktinya menurut cara-cara kita sendiri adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, oke. Mungkin kita loncat ini karena panjang ini. Kita baca penjelasannya. Taruh teks saja. Tidak menjadi soal betapapun baiknya ataupun betapa pentingnya korban yang dipersembahkan. Ya, selama kita berbakti kepadanya menurut cara-cara kita sendiri, maka pemberian-pemberian dan korban-korban kita itu hanyalah akan merupakan kekejian baginya. Wow, susah ya. Jadi kalau kita lihat orang itu bekerja mempersembahkan segala macam untuk Tuhan, ternyata Tuhan masih lihat lagi bahwa orang ini bekerja bagi Tuhan atau bagi saya sendiri, bagi dirinya sendiri. Ya, kalau dia bekerja dengan cara-caranya sendiri, metode-metodenya sendiri, bukan akan Taurat dan kesaksian, ya, dia nambah-nambah, dia kurang-kurang, ya. Semua yang dia lakukan itu, walaupun tampaknya baik, ya, walaupun tampaknya baik, itu adalah kekejian baginya. Cara-cara manusia sendiri harus dilepaskan, walaupun itu merupakan tugas yang terberat yang akan dihadapi jika ia hendak berdamai dengan Allah. Jadi cara-cara manusia itu harus dilepaskan walaupun itu merupakan tugas yang terberat. Kenapa dibilang berat? Karena banyak orang yang udah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Kalau dia suka menyanjung-nyanjung, suka mampir, ya suka menampilkan dirinya sendiri, itu sebuah hal yang susah. Kalau orang mau disuruh jadi rendah hati, kalau memang dasar orangnya karakternya suka pamer, itu susah. Bilang tugas yang berat yang harus dihadapi jika ia hendak berdamai dengan Allah. Ya, selama dia masih tetap mempertahankan cara-cara seperti itu, ini adalah bagian dari berhala-berhalanya dia. Oke, berlanjut. Nah, ini bagian dari apa yang tadi kita bahas sebelum kita belajar. Yaitu sekarang ini saudara-saudara kita banyak yang hanyut, ya, hanyut untuk bersatu, ya. Kalau kita coba ikutin dari apa yang dibagikan saudara Daniel Gio, dia sedang mengumpulkan saudara-saudara lama kita, orang-orang di Papua, Menuririne, terus ada siapa Yehuda, siapalah itu. Dibilang ini adalah tokoh-tokoh Davidian zamannya Om Semi Mawetar. Itu dikumpulkan semua sama Daniel Gio. Yang dulunya sudah mulai hilang, sekarang dikumpulkan. Tampaknya baik, ya. Terus ada Timun Nainggolan dengan 144.000 yang bersama-sama. Terus ada Tasikmalaya, anti time setting dijadiin satu sama mereka, sama Daniel Gio. Daniel Gio yang 2026 ngajak kita 2027 untuk bersatu, ya. Kita bukan sombong, ya. Kita bukan sombong, tapi kita coba menerapkan apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Utek. Mungkin kita bisa saja bersatu sama mereka karena kita tahu juga tidak berafiliasi dengan Waktu Teks. Tapi kita mari baca petunjuk yang disampaikan Nyonya White ini. Karena kita sudah sama-sama pelajari bahwa kita gerak-gerik kita itu semua diatur. Kita tidak boleh mengatur dengan cara-cara kita sendiri. Tadi kita udah baca kalau kita pakai cara-cara sendiri itu merupakan kekejian. Maka untuk itu kita hindari. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu biarpun tampaknya baik adalah cara-cara sendiri. Mari kita baca beberapa petunjuk. Persatuan karena kompromi terhadap pelanggaran lebih baik peperangan. Yesus pun tidak kompromi. Ya, kita lanjut. Akan selalu ada dua kelompok orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus. Sementara kelompok yang satu mempelajari kehidupan juru selamat dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan mereka serta menyesuaikan diri dengan teladan mereka. Kelompok yang lain menghindari kebenaran yang praktis dan mudah dimengerti, yang mengungkapkan kesalahan mereka. Bahkan dalam keadaan terbaik sekalipun, jemaat itu tidak terdiri dari orang-orang yang seluruhnya benar, suci, dan sungguh-sungguh. Kita baca yang dihitamkan saja karena cukup panjang. Di antara kedua belas rasul terdapat seorang pengkhianat. Yudas diterima bukan karena cacat tabiatnya. Nah, ini di sini nasihat Victor Utef ini mau menunjukkan kepada kita, Nyonya White,
mau menunjukkan kepada kita kalau kita mau menerima orang yang berbeda dengan kita, kira-kira berkenan atau tidak. Mari kita baca. Diizinkan atau tidak kita bersatu dengan orang-orang yang berbeda. Di antara ke-12 rasul terdapat seorang pengkhianat. Yudas diterima bukan karena cacat tabiatnya, tapi ia diterima meskipun tabiatnya demikian. Ia telah dihubungkan dengan murid-murid itu, agar melalui pengajaran dan teladan Kristus mudah-mudahan ia boleh belajar apa itu tabiat Kristiani. Dan dengan demikian dituntun untuk melihat kesalahannya, untuk bertobat, dan oleh rahmat ilahi menyucikan jiwanya dalam menuruti kebenaran. Jadi harapannya itu supaya Yudas ini nanti suatu saat bisa bertobat. Tapi Yudas tidak berjalan dalam terang yang dengan kemurahannya, apa itu? Kemuramah diizinkan bersinar kepadanya. Oleh memanjakan diri dalam dosa, ia mengundang godaan setan. Tabiat buruknya menjadi sangat menonjol. Ia menyerahkan pikirannya ke bawah pengendalian kuasa kegelapan. Ia menjadi marah bila mana kesalahannya ditegur. Nah, kita lihat kalau orang diajak bersatu, terus kesalahannya ditegur, diingatkan tidak mau. Nah, ini adalah karakter-karakter dari seorang yang berlatar belakang seperti Yudas. Dan dengan demikian ia telah dituntun melakukan kejahatan mengerikan, mengkhianati Tuhannya. Demikianlah semua orang yang menyukai kejahatan sementara mengakui saleh, membenci mereka yang mengganggu ketenangannya oleh menegur dosa-dosanya. Bila mana kesempatan diberikan kepada mereka seperti Yudas, nah ini dia. Mereka akan mengkhianati yang menegur mereka meskipun demi kebaikan mereka. Nah, ini sudah diperingatkan. Ingat kalau Nyonya White sudah memberi peringatan, jangan kita merasa diri pintar, terus kita, nggak apa-apa. Nah, kalau kita sudah merasa diri pintar, artinya kita sudah meragukan. Nanti di bagian paling terakhir kita akan bicara bagaimana yang namanya meragukan Allah. Tuhan menerima nggak? Akan tetapi tidak ada persekutuan antara putra terang dengan putra kegelapan. Nah, lihat tidak ada tuh persekutuan. Dan tidak akan ada persekutuan antara pengikut mereka. Bila mana orang-orang Kristen mau bersekutu dengan mereka yang setengah-setengah bertobat dari kekafiran, mereka memasuki satu jalan yang menuntun mereka semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini saudara sudah lihat, bisa nggak kita menerima untuk bersatu dengan orang-orang yang kita sudah lihat bahwa jenis dari orang-orang yang seperti Yudas yang dikritik tidak mau, disadarkan nggak mau, ya. Apakah kita layak untuk bersatu dengan kondisi orang-orang yang seperti ini? Kita lanjut. Ingat ini Nyonya White udah kasih petunjuk. Kalau kita abaikan, kita pura-pura nggak tahu, kira-kira roh yang memimpin Nyonya White dan roh yang memimpin kita sama atau tidak? Lanjut. Ana boleh ke bawah aja yang dihitam-hitamkan, karena panjang ini. Mereka melihat bahwa pemisahan mutlak diperlukan jikalau mereka mau menuruti firman Allah. Mereka tidak berani bersikap toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang fatal bagi jiwa mereka sendiri dan memberikan contoh yang membahayakan iman anak-anak dan cucu-cucu mereka. Nah, kita lihat. Mereka tidak berani bersikap toleran terhadap kesalahan-kesalahan yang fatal bagi jiwa mereka sendiri dan memberikan contoh yang membahayakan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Nah, lihat kan? Jadi artinya kalau kita petinggi-petinggi misalnya kita berkompromi, itu yang masih junior-junior itu akan bahaya bagi mereka. Ya, mereka akan terbawa. Kita lanjut lagi. Tetapi mereka merasa bahwa perdamaian sekalipun akan terlalu mahal jika harus dibeli dengan mengorbankan prinsip. Jikalau persatuan dapat dijamin hanya oleh dikompromikannya kebenaran dan kebajikan, maka biarlah ada perbedaan dan bahkan peperangan. Ini kata-kata ini sering kita baca, tapi saya coba tampilkan secara konteks itu seperti apa. Ya, jadi saudara lihat, jadi jangan coba-coba saudara berkompromi. Kalau Nyonya White sudah bilang tidak boleh berkompromi, apapun juga alasan saudara, pandangan saudara menilai masih ada baiknya, masih bisa diperbaiki. Nyonya White sudah mengatakan demikian, Mas. Apakah saudara layak untuk menawar-nawar lagi? Lanjut. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa dan mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan, mereka menyerahkan kebenaran tuh, ya. Jangan untuk mencegah perpecahan, mereka menyerahkan kebenaran. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, tapi damai yang sejahtera
yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka. Ya, terus anak. Nah, ini dia. Ini yang saya tadi sampaikan kepada istri saya dan anak-anak saya. Kenapa? Di masa lalu saudara kita, ini mohon maaf saya langsung nyebut namanya, saudara kita yang namanya Daniel Giok tidak sedemikian aktif. Kenapa sekarang kok sedemikian aktif dan kenapa dahulu dia tidak bisa mempengaruhi orang, sekarang dia bisa mempengaruhi orang? Ya, karena kita sekarang berada di dalam penggenapan kata-kata letter 237/1904 ini. Mari kita baca lengkap. Waktunya telah tiba saat di dalam gereja dan institusi kita sendiri. Nah, kita sekarang sudah berada di waktunya ini. Beberapa orang akan meninggalkan imannya, mengalihkan perhatiannya kepada roh-roh jahat dan ajaran-ajaran sesat, setan. Tapi Allah akan melindungi mereka yang setia padanya. Nah, jadi kita mudah-mudahan bagian daripada yang dilindungi. Marilah kita datang kepadanya agar ia tetap dekat kepada kita. Marilah kita menyatakan kesaksian yang pasti dan tepat pada sasaran bahwa hipnotisme digunakan oleh mereka yang meninggalkan imannya. Ya. Dan kita tidak boleh berhubungan dengan mereka. Melalui mereka yang telah meninggalkan iman, kekuatan musuh akan dijalankan untuk menuntun orang lain ke jalan yang sesat. Jadi hati-hati saudara. Ya, kalau tadi dibilang tidak boleh kompromi-kompromi, ini berhubungan dengan mereka pun dilarang. Di sini malah ditegaskan lagi. Kenapa dilarang? Karena mereka akan menggunakan ilmu apa kemampuan hipnotisme dan orang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dia dikaruniai kemampuan hipnotisme. Dan ini adalah pekerjaan dari setan. Hipnotisme digunakan oleh mereka yang meninggalkan imannya dan kita tidak diperbolehkan berhubungan dengan mereka. Melalui mereka yang telah meninggalkan iman, kekuatan musuh akan dijalankan untuk menuntun orang lain ke jalan yang sesat. Jadi jangan heran saudara kenapa kok mereka lebih berkembang. Kalau saudara ikuti saudara Daniel itu anggotanya sekarang sudah semakin banyak dibandingkan kita yang udah puluhan tahun nambah aja tidak. Dengan dia nambah terus. Demikian juga di Wapotek sana jumlahnya ratusan sekarang. Ya, kita malah berkurang. Ya, karena apa? Karena kita sekarang berada di dalam penggenapan tulisan Ellen G. White ini. Mari kita lanjut. Kita memiliki pekabaran ujian untuk diberikan dan saya diperintah untuk berkata pada umat kita. Bersatu, bersatulah. Tetapi kita tidak boleh bersatu dengan mereka yang telah meninggalkan iman mereka. Ini udah tegas. Kalau Nyonya White udah tegas begini, masa mau kita tawar-tawar lagi, saudara? Sedikit perbedaan yang dibiarkan begitu saja akan merusak persekutuan Kristen tuh. Sedikit saja. Jadi walaupun kita lihat, wah kayaknya kita perbedaannya sama Daniel nggak banyak ini. Kita sama-sama tidak pakai organisasi, kita sama-sama time setting, kenapa kita nggak gabung saja? Kata-kata Nyonya White ini menyadarkan kita. Sedikit perbedaan yang dibiarkan begitu saja akan merusak persekutuan Kristen. Jangan kita biarkan musuh memperoleh keuntungan atas diri kita. Biarlah kita semakin dekat kepada Allah dan kepada satu sama lain. Ya, jadi kita semakin dekat dengan Allah kalau kita menghindari persatuan yang seperti ini. Tapi kalau kita menjunjung tinggi apa kita mau bersatu seperti ini, malah kita semakin jauh dengan Allah. Pilihan saudara mau dekat kepada Allah atau mau dekat kepada sesama manusia. Walaupun mereka tersebar luas di atas bumi, apabila mereka meyakini doa Kristus sepenuhnya, kesatuan tidak akan terlihat di dalam segala lapisan. Karena hanya roh Allah lah yang bisa mempersatukan hal ini. Dia yang mengorbankan dirinya sendiri tentu sanggup menyucikan murid-muridnya. Bersatu dengan dia. Mereka akan dipersatukan dengan satu sama lain dalam iman yang pasti suci. Nah ini janji Tuhan. Jadi Tuhan akan mempersatukan kalau memang sehati sepikir. Oke lanjut. Tapi bukan pada suatu landasan kekeliruan. Ya, kita akan bersatu tetapi bukan pada suatu landasan kekeliruan. Ini Ellen G. White semua. Oke, lanjut. Dengan demikian orang dapat dengan mudah melihat bahwa walaupun keinginan kita berapi-api hendak memenuhi doa Kristen, doa Kristus bagi persatuan,
Namun kita tidak berani mencoba berbuat demikian itu dengan mengorbankan kebenaran. Karena kemudian kita tidak akan bisa menjadi satu dengan Kristus sekalipun kita bersatu dengan semua orang lainnya. Tinggal Anda mau milih bersatu dengan orang lain, tapi Anda lepas daripada Kristus, atau Anda hilang dengan orang-orang banyak, tapi Anda bersatu dengan Kristus. Pilihan ada di tangan saudara. Ini Victor Utep. Oke? Jadi Ellen G. White dan Victor Utep sehati sepikir membicarakan hal yang sama. Kalau kita sehati sepikir dan membicarakan hal yang sama dengan Ellen G. White dan Victor Utep, maka kita juga harus menghindari kompromi-kompromi yang seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya, memahami mengasihi diri sendiri adalah kekalahan diri sendiri. Ini sudah pernah kita bahas. Tapi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita di dalam periode 40 hari. Karena apa? Karena jelas dari contohnya murid-muridnya Yesus dahulu, semua satu sama lain rebut-rebutan mencari kedudukan setelah pendidikan 3,5 tahun. Artinya pendidikan 3,5 tahunnya tidak berhasil menghilangkan satu sama lain ingin lebih unggul daripada orang yang lain. Ya, satu sama lain tidak rela untuk dirinya dihina, direndahkan. Ya, ini menjadi satu masalah. Dan kita sebagai contoh saingannya pun juga punya masalah yang sama. Jujur, masing-masing kita ada yang sudah siap untuk dihina orang, sudah ada yang siap untuk dikecilkan orang, diremehkan, tidak dihargai. Saya yakin tidak. Termasuk saya sendiri juga kalau di kantor diremehin sama junior-junior, sakit hatinya itu luar biasa, tapi harus dijalani. Maka dapatlah dimengerti bahwa mengasihi diri sendiri dan merasa dilukai karena orang lain berbuat atau mengatakan melawan dia adalah pertanda yang pasti bahwa gantinya diisi dengan roh Allah, roh rahmat, ia telah diisi dengan roh si jahat. Ingatlah bahwa mengasihi diri sendiri adalah sekaligus kekalahan diri sendiri. Nah, ini kita harus benahi di dalam 40 hari, harus rela untuk dihina, rela untuk dikecilkan. Ini suatu hal yang sulit loh saudara, nggak mudah. Saudara diremehin itu bukan hal yang gampang. Bayangkan saudara, kita mayoritas dihina, diremehkan sama orang-orang, ya, orang-orang yang mungkin kita pandang lebih rendah dari kita. Dan ini kenyataan di Davidian ini kita lihat banyak orang-orang yang dari kacamata kita mungkin kita lihat ini orang orang kecil atau orang apalah, banyak di antara kita melihat begitu. Tapi pada kenyataannya malah mereka lah yang sekarang merendahkan kita. Kita harus siap. Dan kita banyak yang tidak siap untuk direndahkan seperti itu. Oke, lanjut. Ini perjuangan kita ya, saudara-saudara sekalian. Ini mari kita renungkan semua. Ini amaran sekarang itu, saudara. Bukannya nyawa, ini amaran sekarang. Jadi ini makanan pada waktunya. Bagian dari cerita yang benar-benar harus difokuskan. Sedikit demi sedikit mengurangi, mengejar kepentingan-kepentingan sendiri. Hendaklah segala kepentingan pribadimu menyusut. Ini sudah pernah kita bahas. Tapi saya coba menggali kembali. Di dalam 40 hari benar-benar kita harus lakukan ini. Ya, 3,5 tahun kita jujur masih mengejar kepentingan-kepentingan kita. Tapi di dalam periode 40 hari, dinasehatkan kepada kita. Kita harus perlahan-lahan menyusut dan pada akhirnya benar-benar 100% hanya Tuhan. Sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit mengurangi dia mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri dan secara meningkat mengejar kepentingan Tuhan. Ya, meningkatnya sampai kapan? Sampai 100%. Kita sudah baca di dalam renungan-renungan pembangunan moral yang sebelum-sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak mau dibagi-bagi dan hasil akhirnya adalah benar-benar sepenuhnya Tuhan. Ya, kita mengasihi Allah dengan sebulat hatimu, dengan segenap jiwa. Itu benar-benar kita wujudkan. Oke, lanjut. Harus secepatnya sekarang bersiap-siap. Nah, janganlah kekhawatiran-kekhawatiran akan hidup ini merampas daripadamu mahkota kehidupan yang kekal ini. Janganlah menawarkan maaf-maaf untuk tidak melakukan sesuatu perubahan. Janganlah berdiri di pihak orang-orang itu yang mengatakan saya sudah membeli sebidang tanah. Nah, jadi kita lihat, coba kita anak boleh ke atas lagi anak. Kita bedakan antara yang di atas dan yang bawah. Kalau yang di atas, dia bilang sedikit demi sedikit mengurangi mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri. Ya,
Jadi artinya disuruh bertahap. Tapi di bagian yang di bawah kok harus sesegera mungkin. Ini kan bumi langit. Nah, coba sekarang kita coba cermati petunjuknya Nyonya White. Bagaimana? Kalau yang di atas dibilang sedikit demi sedikit, ya. Artinya apa? Artinya Tuhan masih menghargai ada kepentingan-kepentingan kita yang masih masih perlu kita lakukan, ya. Masalah apa itu? Misalkan mencari nafkah untuk bertahan hidup, itu masih diizinkan. Tapi bagian yang bawah ini benar-benar harus sesegera mungkin. Apa itu? Mari kita baca. Harus secepatnya sekarang bersiap-siap. Janganlah kekhawatiran akan hidup ini merampas daripadamu mahkota kehidupan yang kekal. Janganlah menawarkan maaf-maaf untuk tidak melakukan suatu perubahan. Janganlah berdiri pihak orang-orang itu yang mengatakan, ya, Lukas 14. Saya sudah membeli sebidang tanah, maka saya tidak dapat tiada pergi dulu untuk melihatnya. Saya mohon kiranya dimaafkan. Atau saya telah membeli 5 pasang lembu, maka saya akan pergi dulu mengujinya. Saya mohon kiranya saya dimaafkan. Atau saya baru habis menikah. Dan sebab itulah saya tidak dapat datang. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu nafsu, keinginan daging, dan nafsu, keinginan mata, kesombongan hidup itu, bukan dari Bapa asalnya, melainkan dari dunia ini. Oleh sebab itu, maka selagi masih berkecimpung dalam kedudukanmu sekarang, pergilah kamu ke dalam kebun anggur itu, maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, hendaklah segala kepentingan pribadimu menyusut sampai kelak engkau menemukan dirimu selengkapnya lepas, berpisah dari sekaliannya itu dan bergabung kepada segala kepentingan Tuhan. Coba lihat saudara, berita-berita terakhir bagi ibu, subjudul hamba-hambanya di masa depan. Kita benar-benar harus paham ini, di satu sisi dibilang bertahap, yang di satu sisi dibilang sesegera mungkin. Kita lihat yang sesegera mungkin itu yang bagaimana? Yang penuh 100% mementingkan diri. Ya, yang beli tanah, yang baru kawin, yang baru beli lembu, itu kan artinya semua adalah berkaitan dengan apa? Ana boleh kata sana? Berkaitan dengan apa? Nah, ini dia. Berkaitan dengan nafsu keinginan daging, nafsu keinginan mata, kesombongan hidup, ya. Nah, inilah yang harus sesegera mungkin dibuang. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar ini, atau dengan kata lain kita masih butuh makan sehari-hari, itu disarankan untuk secara bertahap. Ya, saudara-saudara bisa dipahami ya. Jadi yang mana yang kita disuruh sesegera mungkin, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging, nafsu keinginan mata, kesombongan hidup. Jadi artinya semua ini pada dasarnya nggak perlu bagi kita harusnya. Tapi kalau untuk mencari nafkah, untuk bertahan hidup, itu Tuhan masih memaklumi. Dan untuk hal yang masih dimaklumi Tuhan, Tuhan minta untuk secara bertahap sedikit demi sedikit. Ya. Sampai kelak engkau menemukan dirimu selengkapnya berpisah dari sekaliannya itu dan bergabung kepada segala kepentingan. Ini sudah bisa dipahami ya saudara? Ada yang diminta segera, ada yang diizinkan untuk secara bertahap. Evaluasi diri kita sendiri, peka terhadap diri kita sendiri. Yang mana yang harus kita tinggalkan sesegera mungkin, dan yang mana yang kita masih diizinkan untuk secara bertahap. Kita lanjut. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang sampai kelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya, lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Nah, ini sama, ya. Kita lihat di sini tidak diminta untuk sesegera mungkin untuk meninggalkan. Artinya yang kita baca ini adalah bagian daripada hal-hal yang masih dimaklumi sama Tuhan. Kita baca itu kata-katanya. Oleh sebab itu janganlah khawatir dengan mengatakan apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai, melainkan carilah dahulu kerajaan Allah, bukan upah. Ya, jadi jelas yang Tuhan masih toleran adalah yang berkaitan dengan mencari makan, mencari minum, dan mencari apa yang kita pakai. Itu masih dikasih toleran. Tapi berkaitan dengan kesombongan yang tadi di atas, Lukas 14, itu harus sesegera mungkin ditinggal. Mungkin saudara lihat, wah gampang banget nih Enco ngomong. Jujur saya gampang ngomong, tapi pada dasarnya saya sendiri
sasaran tembak daripada petunjuk Nyonya White ini. Bukan berarti saya sudah selesai dengan ini. Ya, saya hanya bertugas untuk menyampaikan kepada kita semua. Saya juga menjadi orang yang menjadi sasaran tembak dari kata-kata Nyonya White ini. Setan akan menjerat umatnya dengan harta dunia dan memikul beban berat. Hati mereka dipenuhi segala urusan kehidupan ini. Jangan kita kira di dalam 40 hari itu setan tidak lagi bekerja. Ingat, semakin kita berada di dalam kebenaran, semakin keras setan itu bekerja. Terutama di dalam periode 40 hari. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin, serta yang telah menerima kasih kebenaran, yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat dan menawan dunia ini. Ya, jadi hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun, yang rajin, yang telah menerima kasih yang akan dilindungi. Jadi kalau kita melakukan pembenaran oleh iman, ya, maka kita akan dilindungi. Tapi kalau kita belajar hanya ikut-ikutan, jangan harap kita minta dilindungi. Jika mungkin setan akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Nah, itu lihat saya garis bawahi. Jika mungkin setan akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Jelas 40 hari itu Tuhan ciptakan untuk hari persiapan. Jadi kalau sampai kita di dalam 40 hari kita tidak lakukan persiapan, itu artinya benar-benar kita sudah berada di dalam jeratnya setan ini. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka. Menjerat mereka dengan harta-harta dunia. Yang tadi Lukas 14. Menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan. Jadi kita dibikin berat cari nafkah. Waduh, susahnya minta ampun. Ya, itu setan semua yang ciptakan. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini. Nah, jadi sampai nggak punya waktu lagi. Dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Nah, jadi percuma biarpun kita tahu time settingnya, tapi tetap di kacamata Alkitab dianggap kamu itu kedatangan Tuhan nanti di Ka'bahnya itu seperti pencuri. Karena kamu nggak siap. Kamu cuma siap tahu waktunya, tapi moral kamu tidak siap. Kan kita sudah belajar profilnya umat Allah. Profil umat Allah itu untuk dia jadi 144.000, dia bukan hanya perlu mengetahui hal-hal yang akan datang, tapi dia juga harus patuh kepada syariat dan perintah-perintah. Ya, nah sekarang kita coba lihat ini yang kita harus isi di dalam 40 hari. Mengisi waktu persiapan hanya dengan sekedar bisa hidup. Masa kesusahan persis di depan kita dan kebutuhan mendesak akan memaksa umat Allah supaya menyangkal diri dan hanya makan untuk sekedar bisa hidup. Tetapi Allah akan menyiapkan kita untuk masa seperti itu. Pada saat yang menakutkan itu, kebutuhan kita akan menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya yang menguatkan dan memelihara umatnya. Nah, jadi benar-benar pada akhirnya nanti kita sepenuhnya setelah kita menyusutkan semua kepentingan-kepentingan kita, jadi kita benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan di sini sudah menjanjikan bahwa untuk sekedar hidup kamu nanti akan diberikan. Tapi seperti apa saya belum berani menjawab. Saya belum tahu. Kehidupan juru selamat di atas dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan serta kemuliaan dirinya sendiri ya. Ini saya garis bawah hitamkan itu dunia ini. Melainkan dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh dengan usaha yang tidak lelah-lelahnya demi keselamatan umat manusia yang sudah hilang. Dari mulai Palungan sampai ke Golgota, dia menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Katanya, seperti anak manusia bukan datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Inilah satu-satunya tujuan yang besar daripada kehidupannya. Segala sesuatu yang lain adalah merupakan pekerjaan yang nomor 2 dan menjadi alat saja. Ya, atau dengan kata lain yang lainnya itu sekedar. Makanan dan minumannya ialah melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Kepentingan diri dan diri sendiri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Nah, di dalam periode 40 hari kita harus lakukan yang seperti ini, yaitu segala sesuatu itu cuma sekedar. Jadi kita nggak ngoyo lagi, kita nggak ngejar apa-apa. Ingat, kita bukan lagi harus memikirkan Lukas 14 tadi, membeli lembu lah, baru kawin lah, ya membeli sebidang tanah itu bukan porsinya orang-orang yang berada di dalam kelas 40 hari.
Ya, orang-orang yang berada di kelas 40 hari ini segala sesuatunya itu hanya sekedar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat sekedar yang ditunjukkan Yesus tadi, kita lihat di dalam praktek yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seperti apa sih sekedarnya itu? Nah, mari kita baca. Pelajaran dari contoh Paulus, sementara ia bekerja mengkhotbahkan Injil, ia juga bekerja membuat tenda untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Ya, ini panjang, saudara nanti bisa baca ya. Jadi sementara ia kita baca yang dihitamkan saja. Sementara ia bekerja membuat tenda, ia bekerja juga dengan setia dalam mengkhotbahkan Injil. Kita baca yang dihitamkan aja. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku. Ah, ya. Mengapakah Paulus, seorang pelayan dengan jabatan yang tertinggi, lalu menghubungkan pekerjaan tangannya dengan mengabarkan perkataan itu? Bukankah pekerja layak mendapatkan upahnya? Mengapakah ia harus menggunakan waktunya dalam membuat tenda yang pada segala pemandangan dapat dimanfaatkan kepada nilai yang lebih baik? Ya, kadang-kadang Paulus bekerja siang dan malam bukan untuk tunjangannya sendiri, tapi supaya ia dapat membantu teman-teman sekerjanya. Ia membagikan pendapatannya dengan Lukas dan menolong Timotius. Malah ia suatu waktu menderita kelaparan supaya ia boleh meringankan keperluan orang lain. Kehidupannya adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri. Ya, ini contoh daripada Rasul Paulus. Ya, jadi ada pertanyaan itu di atas. Bukankah pekerjaan layak mendapatkan upahnya? Nah, jadi kita lihat si Paulus ini pada dasarnya sebenarnya bisa dibayar, tapi Paulus tidak. Jadi Paulus tetap bekerja, tapi bekerjanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa Paulus tidak cari lebih, dia hanya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan kadangkala dia bantu saudaranya Lukas dan Timotius. Bahkan dia juga kelaparan. Maka kalau Paulus jadi contoh saingan daripada kita, kita juga siap-siap untuk juga akan menderita kelaparan. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jika pendeta-pendeta merasa sedang menderita kesukaran dan kekurangan dalam pekerjaan Kristus, biarlah mereka dalam angan-angan mengunjungi tempat-tempat bekerja di mana Paulus bekerja. Biarlah mereka ingat bahwa orang-orang yang terpilih oleh Allah ini membuat kemah. Ia sedang bekerja untuk roti yang baru saja ia dapat dengan pekerjaannya sebagai seorang rasul. Bekerja adalah suatu berkat, bukanlah suatu kutuk. Suatu roh kelambatan merupakan kesalehan dan mendukakan roh Allah. Paulus mengetahui bahwa mereka yang melalaikan pekerjaan badani segera menjadi lemah. Ia menginginkan untuk mengajarkan kepada pendeta-pendeta muda bahwa oleh bekerja dengan tangan mereka, oleh melatih otot-otot dan urat mereka, mereka akan menjadi kuat untuk menahan kerja keras dan kekurangan yang menunggu mereka dalam lapangan Injil. Ya, jadi tetap harus bekerja. Oke, lanjut. Ini saya ambil dari Amaran Sekarang ya. Amaran Sekarang jilid berapa itu lupa. Kembali ke Eden kalau nggak salah judulnya. Ya, judulnya Kembali ke Eden ya anak ya. Ya. Nah, di sini mungkin saudara-saudara sudah pernah baca ya cerita tentang bahwa Tuhan selama 6.000 tahun ya Tuhan akan memberikan kenapa harus 6.000 tahun supaya banyak anak-anak pemboros yang bertobat ya, yaitu anak-anak pemboros yang telah kembali kepada dirinya sendiri ya. Jadi di sini mau menunjukkan kita siap-siap di dalam 40 hari kita akan tergenapi apa yang diramalkan oleh Nyonya White dan Victor Utepin. Bahwa kita juga contoh saingan daripada orang-orang Israel. Kalau orang-orang Israel dia harus kembali seperti anak-anak pemboros, ya, dia harus dulu menderita lebih dulu sebelum dia kembali. Maka calon 144.000 juga harus akan menderita untuk sebelum kembali. Bentuknya penderitaan yang bagaimana? Ya, salah satunya dari apa yang tadi kita sudah sama-sama ikuti, ada perang, ada konfederasi,
ada krisis ekonomi, ya ada penjarahan antara majikan-majikan oleh buruh-buruh. Di tengah-tengah itulah calon 144.000 akan dilepaskan. Oke? Jadi dunia juga sakit, tapi calon umat 144.000 tentunya akan lebih sakit lagi. Karena dia akan diserang oleh konfederasi. Orang-orang dunia cuma sakit karena ekonomi, tapi tidak diserang oleh konfederasi. Oke, lanjut. Nanti bisa dibaca ya, saudara-saudara sekalian. Tuh, sebelumnya mereka tuh tinggal di tanah Gosen. Nah, ini kita coba lihat nih. Sungguh pun demikian untuk lebih memastikan bahwa mereka semua akan meninggalkan Mesir, maka Tuhan membiarkan para majikan Mesir itu mencabut punggung-punggung mereka setelah serta lebih memberati kerja mereka sewaktu Musa masih berada di negeri itu. Sama juga halnya cinta akan dunia harus juga dicambuk keluar dari kita jika kita akan memulai menuju ke rumah Eden kita. Tetapi hendaklah diingat bahwa jika kamu kembali ke rumah Eden kita, kamu wajib membayar dengan harga yang sama yang telah dibayarnya. Tidak ada tiket gratis bagi siapapun, baik tua maupun muda. Amaran sekarang jilid 1 nomor 1. Ya. Jadi wajib, ya. Jadi bentuknya seperti apa nanti susahnya, ya kita lihat saja dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Tapi yang jelas dari petunjuk ini mengingatkan kita, kamu tidak akan dalam kondisi yang kayak kita sekarang ini saja. Kelepasan yang nanti akan apa yang terjadi di depan kita adalah sebuah kelepasan yang mengerikan, yang penuh dengan penderitaan. Oke, lanjut. Nah, di dalam 40 hari ini juga setan tetap menanamkan kepada kita banyak dosa-dosa yang kita anggap remeh. Ya, kita coba lihat di sini. Dosa-dosa yang dikatakan dapat dimaafkan. Di bahasa Inggrisnya venial sins. Inilah, yaitu dosa-dosa keraguan-raguan dan merasa kecukupan sendiri. Dosa karena bersandar kepada orang lain yang senantiasa menyesatkan umat Allah jauh daripadanya. Kemudian juga ketakutan untuk datang berhubungan dengan keliruan sering sekali menghalangi mereka datang berhubungan dengan kebenaran yang sedang berkembang. Ketakutan-ketakutan mencekam ini berikut pula dosa-dosa yang dianggap tidak berdosa oleh kebanyakan orang Kristen, yang bahkan telah dipertahankan oleh banyak orang, telah merampas dari rombongan besar orang banyak kemuliaan kekal mereka. Justru pada saat setiap kebenaran yang berkembang diperkenalkan. Jadi lihat dari kata-kata justru pada saat setiap kebenaran yang berkembang diperkenalkan, menunjukkan sasaran dari petunjuk Nyonya White ini adalah petunjuk Victor Utef ini adalah kita calon 144. Jadi bukan kepada orang Advent, karena orang Advent itu bukan pada saat kebenaran yang berkembang diperkenalkan, ya. Jadi pada saat kebenaran belum berkembang saja sudah ditolak sama orang Advent, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, justru katanya ya, justru pada saat setiap kebenaran yang berkembang diperkenalkan. Jadi pada saat gulungan kebenaran makin berkembang, kita ditanamkan nama setan untuk memaafkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Ya, oke. Boleh ke atas sedikit, Ana? Boleh ke atas sedikit, Ana? Kita baca yang di atas itu apa? Dosa-dosa yang dikatakan dapat dimaafkan, ya, atau dipandang ringan. Yaitu bahasa Inggrisnya venial sins. Aku kenapa kasih bahasa Inggrisnya? Karena terjemahannya itu salah. Terjemahannya tuh kurang apa? Terjemahannya lebih pas kalau kita lihat juga bahasa Inggris. Inilah, yaitu dosa-dosa keraguan, merasa cukup sendiri. Dosa karena bersandar kepada orang lain yang senantiasa menyesatkan umat Allah jauh daripadanya. Ya. Kemudian juga ketakutan untuk datang berhubungan dengan kekeliruan. Sering sekali menghalangi mereka datang berhubungan dengan kebenaran yang sedang berkembang. Kebenaran yang sedang berkembang. Ketakutan-ketakutan mencekam ini berikut pula dosa-dosa yang dianggap tidak berdosa oleh kebanyakan orang Kristen. Oke, kita lanjut. Ini juga bagian dari pekabarannya Victor Utef juga, tapi itu tidak terlepas juga kepada calon-calon 144 dalam periode 40 hari.
Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Membuangkan kehilangan berhala-berhala emas, rumah atau tanah-tanah yang subur. Jadi kita harus siap ini. Kalau kita tidak melatih diri untuk menderita, kita nanti akan kesusahan ketika penderitaan-penderitaan itu datang. Mereka yang sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam daripada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri pada percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Jadi artinya kita harus jauh-jauh hari sudah meninggalkan semua hal-hal yang harus kita tinggalkan. Seperti Lukas 14 tadi kita harus tinggalkan. Kalau nanti kita tinggalkan sangat-sangat sulit, itu akan membuat kita tuh penderitaan yang luar biasa. Saya kurang tahu apakah masih bisa atau tidak, saya nggak bisa jawab. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Memang baik kita melakukan kepentingan diri kita sendiri, diri kita, namun tidak melalaikan persekutuan dengan Allah. Yang paling dalam penyangkalan diri, yang paling besar dengan persekutuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan membiarkan waktu bagi kita untuk membuang dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur. Kenapa Nyonya White pakai kata-kata mungkin? Nanti di bawah juga Nyonya White pakai kata-kata mungkin lagi. Kenapa? Karena ini masih berupa ramalan dan kitalah yang akan menjalaninya dan kita akan menyaksikan dari hari ke hari. Seperti apa itu ketika kita dipaksa harus membuang berhala-berhala emas, rumah dan tanah-tanah yang subur yang kita pertahankan. Ya, bayangkan kalau rumah itu dilepas, artinya kita tinggal di mana? Nah, ini yang di bagian dari penderitaan-penderitaan yang harus rasakan. Semua yang memiliki iman sejati akan diuji dan dicobai. Mereka mungkin harus kehilangan rumah dan tanah dan bahkan sanak saudara. Nah, ini juga pakai mungkin. Kenapa? Karena ini masih bentuk ramalan. Ya, kenyataannya, prakteknya nanti kita yang akan menyaksikan dari hari ke hari. Karena pertentangan yang sengit, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Kristus berkata, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Ya. Ini selected message 3, halaman 401-402. Mereka mungkin harus kehilangan rumah dan tanah dan bahkan saudara-saudara. Ya, ini semua sudah dibukakan kepada kita supaya kita nanti mempersiapkan diri mental kita. Jangan sampai kejadian ini seperti yang tadi di atas dibilang kita tidak melatih diri. Jadi dengan kita membaca ini semuanya, paling tidak kita sudah mempersiapkan mental kita kalau ini benar-benar terjadi. Kita akan menjadi sasaran pencobaan yang berat, pertentangan, kehilangan penderitaan. Tapi kita mengetahui bahwa Yesus telah melewati semua ini. Pengalaman ini berharga bagi kita. Keuntungan bukan hanya terbatas pada kehidupan yang singkat ini saja, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Pada saat kita mendekati akhir masa sejarah dunia ini, kita akan mengalami kemajuan yang pesat dalam pertumbuhan Kristus atau memburuk dengan cara yang sama. Nah, kita baca lagi nih ya. Tetapi sampai kepada kehidupan pada saat kita mendekati akhir masa sejarah dunia ini, kita mengalami kemajuan yang pesat dalam pertumbuhan Kristen atau memburuk dengan cara yang sama. Jadi antara dua ini kita kita harus mengikuti perjalanan hidup kita ini. Apakah kita akan maju pesat di dalam pertumbuhan Kristen ataukah kita memburuk dengan cara yang sama? Oke, lanjut Ana. Jikalau hukum itu tidak berlaku lagi atau tidak lagi mengikat, mengapa harus takut melanggarnya? Harta tidak lagi aman.
Orang-orang akan mengambil milik tetangga dengan kekerasan, dan orang-orang paling kuat akan menjadi orang-orang paling kaya. Kehidupan itu sendiri tidak lagi dihormati. Sumpah perkawinan tidak lagi berdiri sebagai benteng yang melindungi keluarga. Ia yang kuat kalau ia mau, ia akan mengambil istri tetangga dengan kekerasan. Hukum yang kelima akan dikesampingkan bersama-sama dengan hukum yang keempat. Anak-anak tidak lagi takut membunuh orang tua mereka. Kalau dengan berbuat demikian mereka boleh mencapai keinginan hatinya yang bejat. Dunia yang beradab akan menjadi kelompok-kelompok para perampok dan pembunuh. Dan damai, ketenangan, dan kebahagiaan akan lenyap dari dunia ini. Bab 36 pertentangan yang segera terjadi. Kata-kata Nyonya White ini saya tidak bisa pahami apakah ini akan terjadi di buah-buah pertama atau buah-buah kedua. Tetapi kalau kita belajar dari Sungai Yeskel pasal 47, apa yang terjadi di En Gedi terjadi juga di En Eglaim. Jadi artinya mungkin ini akan juga dirasakan oleh kita, ya. Bentuknya seperti apa ya kita nanti akan kita saksikan dari hari ke hari. Bisa saja tetangga kita mengambil milik tetangga dengan kekerasan. Orang-orang akan mengambil milik tetangga dengan kekerasan dan orang paling kuat akan menjadi orang yang paling kuat. Ia yang kuat kalau ia mau akan mengambil istri tetangga dengan kekerasan. Jadi siap-siap. Artinya betapa rusaknya ini nanti moral negara dunia-dunia di depan kita ini. Pada saat 144.000 nanti akan dilepaskan. Lanjut Ana, habis ya Ana. Ya, itu kira-kira hal-hal yang kita perlu cermati. Yang ini yang berikutnya kita coba baca dari Amaran Sekarang jilid 2 nomor 35. Ya, sebelumnya kita baca dulu renungan doa Amaran Sekarang jilid 2 nomor 16. Ya. Mari kita lihat. Saudara-saudara, mudah-mudahan waktunya cukup saya bacakan ini. Christ Object Lesson halaman 51. Ini nasihat Allah tentang kekhawatiran kehidupan. Ya. Kekhawatiran kehidupan ini, kata-kata ini benar-benar berlaku kepada kita calon-calon 144.000 yang akan menghadapi 40 hari. Yang masuk di dalam pendidikan 40 hari. Mari kita baca perlahan-lahan. Tidak ada kelas orang-orang yang bebas dari pencobaan terhadap kekhawatiran duniawi. Bagi orang-orang miskin, kerja keras, kehilangan atau halangan dan ketakutan karena kekurangan membawakan berbagai kebingungan dan beban. Bagi orang kaya datang ketakutan terhadap rugi dan sejumlah besar. Jadi bagi orang miskin dapat kesusahan, ya, kesusahan apa? Karena takut, karena kekurangan. Kekurangan membawakan berbagai kebingungan dan beban. Jadi itu ketakutannya orang-orang miskin. Ya, ketakutan kehilangan atau halangan dari ketakutan karena kekurangan membawakan berbagai kebingungan dan beban. Bagi orang kaya, dia datang ketakutan terhadap rugi dan sebagian besar kekhawatiran terhadap keinginan-keinginannya. Jadi keinginan-keinginannya yang dia takuti. Banyak dari pengikut Kristus lupa akan ajaran yang telah dianjurkannya pada kita untuk dipelajari dari bunga-bunga di padang. Mereka tidak mengharapkan pengawasan yang terus-menerus. Kristus tidak dapat memikul beban mereka sebab mereka tidak membebankannya kepada dia. Sebab itu berbagai kekhawatiran hidup yang hendaknya mendorong mereka datang kepadanya untuk bantuan dan penghiburan justru memisahkan mereka daripadanya. Saudara-saudara, apa yang kita baca ini, inilah yang nanti akan kita hadapi pada saat kelepasan 144 itu. Jadi kelepasan yang kita akan hadapi bukan dalam kondisi yang kayak sekarang dengan tenang-tenang seperti sekarang. Ya, mari kita baca lebih lanjut lagi. Jadi nanti akan lebih tegas lagi di bagian amaran sekarang. Ini tadi Christ Object Lesson. Sekarang kita coba baca dari Amaran Sekarang jilid 2 nomor 35. Ini kita coba baca langsung dari Bilangan 23 ayat 18-19. Maka dikemukakannya perumpamaannya dan mengatakan, bangkitlah kiranya hai Balak, dan dengarlah berilah telingamu akan daku, hai anak Sipor.
bahwa Allah itu bukanlah manusia yang berdusta. Ia bukan anak manusia sehingga akan menyesal. Masakan sudah ia berfirman lalu tiada dilaksanakannya. Atau masakan sudah ia mengucapkan lalu tiada akan diperbuat dengan baik. Saudara saksikan bahwa kebenaran Allah ialah kelengkapannya, yaitu janji-janjinya yang pasti, kemampuannya untuk melaksanakannya. Ia menjamin kepastian dari semua janjinya, semuanya tidak akan gagal. Oleh sebab itu, memiliki kebenaran Tuhan ialah memiliki kelengkapannya dan kesetiaannya. Maka semua itu tidak pernah dapat kita miliki selama kita masih tetap tidak mempercayainya. Tidak percaya, tidak pernah kita memiliki selama kita masih meragukan firman-Nya. Karena meragukan firman-Nya sama saja dengan menyebutnya sebagai seorang pembohong. Ana boleh dihitamkan itu, Ana. Karena meragukan firman-Nya sama saja menyebutnya sebagai seorang pembohong. Kita nanti akan sampai di akhir, kita akan bicara seperti ini. Di dalam renungan pendahuluan tadi, kita juga udah bicara tentang ini. Jadi kalau Tuhan sudah sampaikan bahwa kita akan menderita, kita akan disusahkan. Kalau kita merasa bahwa nanti ada dari 144.000 itu yang bisa selamat menjadi 144.000 tanpa mengalami kesusahan, tanpa melalui penderitaan, maka kita bisa katakan bahwa Tuhan itu adalah pembohong. Ini amaran sekarang yang mengatakan demikian. Kita coba baca kembali lagi Bilangan 23 ayat 18-19. Mari kita lihat. Ini waktunya sangat singkat. Saya mengulasnya secara perlahan-lahan. Bahwa Allah itu bukanlah manusia yang berdusta. Ya, jadi di dalam bilangan ini adalah sebuah peristiwa pada saat si Raja Balak menggunakan jasanya Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Ya, nah datanglah perumpamaan Tuhan kepada Raja Balak. Ya, dia katakan, Tuhan katakan bahwa Allah itu bukanlah manusia yang berdusta. Ia bukan anak manusia sehingga akan menyesal. Jadi Allah itu bukanlah manusia yang berdusta. Jadi jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia mungkin bisa berdusta, tapi Allah tidak. Terus ia bukan anak manusia sehingga akan menyesal. Jadi Tuhan juga tidak akan menyesal. Masakan sudah ia berfirman lalu tiada dilaksanakannya. Jadi artinya Allah itu tidak akan seperti manusia. Kalau manusia bisa saja bicara tapi tidak akan dilaksanakannya. Tapi kalau Tuhan itu bukan manusia katanya. Tuhan itu kalau apa yang sudah difirmankan itu akan terlaksana. Atau masakan sudah ia mengucapkan lalu tiada akan diperbuatnya dengan baik. Jadi artinya di sini Tuhan menegaskan, ya, dijelaskan di bawah itu semua yang Tuhan telah sampaikan itu akan pasti dilaksanakan. Saudara saksikan bahwa kebenaran Allah ia kelengkapannya, yaitu janji-janjinya yang pasti. Kemampuannya untuk melaksanakan, ia menjamin kepastian dari semua janjinya, semuanya tidak akan gagal. Ya, jadi ingat, semua yang Tuhan sudah sampaikan itu tidak akan gagal. Kalau sampai itu bisa gagal, artinya itu Tuhan itu adalah pembohong. Kita baca di bawah. Ya, kita baca lagi anak bawah. Karena meragukan firman-Nya sama saja dengan menyebutnya sebagai seorang pembohong. Jadi kalau kita merasa mungkin petunjuk Nyonya White mungkin tidak terlaksana, kita mungkin bisa skip aja, kita bisa abaikan. Kalau kita bisa mengabaikan demikian, meragukan itu sama saja kita menganggap Tuhan itu sebagai pembohong. Ya. Dan juga kalau Tuhan tidak melaksanakan yang difirmankan, itu sama saja Tuhan juga pembohong. Ya, mari kita coba lihat. Meragukan firman adalah pelanggaran yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Nah, kita boleh dihitamkan juga itu, anak. Meragukan firman adalah pelanggaran yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Jadi kalau kita tadi baca petunjuk di dalam 40 hari, bahwa setiap petunjuk yang disampaikan oleh firman Tuhan itu tidak ada yang boleh diluputkan, maka kalau ada yang kita luputkan, artinya kita sudah menganggap Tuhan itu pembohong. Dan kalau kita sudah lakukan itu dianggap sebagai pelanggaran yang terbesar yang dapat dilakukan oleh seseorang.
Tak seorang pun dapat meragukan Allah lalu juga memperoleh berkat-berkatnya dan janji-janjinya. Nah, ini sudah juga ditegaskan bahwa tidak akan mungkin orang-orang yang seperti ini dia mendapatkan berkat-berkat. Oleh sebab itu, memiliki kebenaran Tuhan ialah menaruh harap sepenuhnya kepada tanpa syarat. Jadi kalau dibilang tidak boleh bersatuan oleh kompromi, terus kita tetap berkompromi, itu artinya sudah sama saja menganggap Tuhan itu pembohong. Dan kita telah melakukan sebuah pelanggaran yang terbesar. Ini petunjuk dari Victor Hugo. Dan di manakah ia mengharapkan kita untuk memulai? Nah, ya, di mana kita untuk memulainya? Untuk membenahi diri itu kita mulainya dari mana? Ia menghendaki kita supaya mulailah dari perkara yang amat mengganggu kita. Nah, perkara apa yang paling mengganggu kita? Ya, apa itu perkara apa yang paling mengganggu kita? Yaitu perkara-perkara yang bersifat sementara yang akan datang. Apa itu perkara yang sementara itu? Ia menghendaki kita supaya belajar agar kita tidak melayani diri sendiri dan juga Allah. Nah, ini yang tadi nyambung dengan renungan pendahuluan kita, yaitu kita tidak boleh mempunyai dua tuan. Ya. Nah, mari kita baca lanjut. Matius 6 ayat 24 sampai 26. Ya. Tidak ada orang yang dapat melayani dua majikan. Ini nggak usah kita baca ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Oke, lanjut terus Ana. Kita lihat, jadi langkah pertama untuk melakukan pembenaran pembangunan dan reformasi adalah berhenti melayani diri sendiri. Itu adalah langkah pertama. Sekarang kita lihat Yesaya 41 ayat 17. Apabila orang miskin dan orang kekurangan mencari air, tapi air tidak ada, dan lidah mereka itu lekat karena kehausan, maka akulah Tuhan akan mendengarkan keluhan mereka itu. Akulah Allah Israel, tidak akan meninggalkan mereka itu. Ya, saudara amati. Jadi di dalam Yesaya 41 17 dikatakan orang miskin dan orang kekurangan mencari air, tapi air tidak ada dan lidah mereka itu lekat karena kehausan. Maka akulah Tuhan akan mendengar keluhan mereka itu. Akulah Allah Israel, tidak akan meninggalkan mereka itu. Jelas dengan kata-kata ini menunjukkan aku tidak akan meninggalkan mereka. Jelas inilah mereka-mereka yang akan dilepaskan pada saat pelepasan 144.000. Jadi 144.000 akan dilepaskan dalam kondisi miskin dengan kekurangan air, ya, dengan lidah mereka yang melekat kehausan. Di kondisi calon 144.000 akan dilepaskan dalam kondisi yang penuh dengan tersiksa. Kita lanjut lagi. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak penyusu? Nah, di sini ditegaskan sama Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan calon-calon 144.000 ketika mereka menghadapi kemiskinan, segala penderitaan. Ya, kita lanjut lagi. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak penyusunya sehingga ia tidak akan menaruh sayang kepada putra dari kandungannya? Sesungguhnya, kalaupun mereka lupa, namun aku tidak akan melupakan dikau. Nah, ini janji-janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan ini benar-benar harus kita percaya pada saat nanti 144.000 mau dilepaskan. Kesusahan yang kita baca di atas bukan kesusahan Yakub, tapi kesusahan-kesusahan kesusahan Yakub. Dampak daripada yang tadi kita baca yaitu perang, konfederasi, dan krisis ekonomi. Matius 6 ayat 27 dan 36. Siapakah di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sesedikit pun? Dan mengapa kamu khawatir akan hal pakaianmu? Perhatikan bunga bakung dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi artinya kita akan dilepaskan di dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi bagaimanapun kekhawatiran-kekhawatiran itu dituntut kepada kita untuk percaya 100% kepada Allah. Nah, ini ya. Olehnya itu jika sedemikian Allah menghiasi rumput. Nah, ini kita baca bawahnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir sambil mengatakan apa yang akan kami makan atau apa yang akan kami minum atau dengan apakah kami akan dihiasi. Karena semua perkara inilah yang dikejar oleh orang-orang kafir. Karena Bapa samawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua perkara ini. Tetapi carilah dahulu olehmu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua perkara ini akan dipertambahkan kepadamu. Oleh karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu ada khawatirnya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mengawasi dirinya sendiri. Mengapa membuang waktu memikirkan hal-hal yang tidak akan timbul, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, saudara kalau ikuti konteksnya, ini mau menunjukkan calon 144.000 dilepaskan dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran. Dan kekhawatirannya calon 144.000 ini kekhawatiran yang sama dengan orang-orang di sekitar. Dan untuk itu kita diingatkan di dalam periode 40 hari ini, kita tidak boleh punya khawatir-khawatir yang seperti itu. Kita harus 100% percaya kepada Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Oke, kita lanjut. Kita loncat saja. Nah, ini kita lihat mengapa khawatir mengenai segala kebutuhanmu, mengapa tidak khawatir tentang bagaimana memajukan kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu marah, kenapa kamu khawatir kepada segala kebutuhanmu, kenapa kamu tidak khawatir bagaimana memajukan kerajaan Allah. Dengan melakukan kerja ekstra untuk membangun tenda-tenda, untuk memperbaiki sepatu, untuk nafkah, adalah benar kalau saja tidak Anda katakan. Ya, jadi kita diizinkan kalau bekerja, ya, membangun tenda, memperbaiki sepatu, itu dibenarkan kalau kamu tidak mengatakan saya hendak melakukan ini dan itu dalam memperoleh uang untuk membeli dan membangun ini atau itu. Kalau kita tidak mengatakan itu, Tuhan berkenan. Jadi Tuhan dalam hal ini masih mengizinkan kamu punya ekstra untuk bekerja, untuk membenahi tenda atau memperbaiki sepatu. Ya, yang Tuhan mau kalau kamu melakukan ekstra pekerjaan, harusnya kamu mengatakan demikian ini. Saudara sebaiknya harus mengatakan, jika Allah berkenan, saya hendak melakukan ini atau itu supaya saya dapat sampai ke sini atau sampai ke sana, supaya saya dapat berbuat ini dan lainnya demi kemajuan kepentingannya. Apapun tujuan yang ada di balik tindakanmu, ya betulin sepatu kayak atau membangun tenda kah, itu tidak masalah jika yaitu harus demi kemajuan kerajaannya. Tapi kalau untuk tujuannya kamu mencari nafkah untuk membeli sesuatu atau membangun sesuatu, itu yang Tuhan tidak berkenan. Ini di dalam pelajaran 40 hari kita harus seperti ini. Ya, tuntutan yang Tuhan minta di dalam periode 40 hari kita diminta untuk seperti itu. Terus, karena berhenti dulu. Mengapa tidak Anda menaruh perhatian utama terhadap pekerjaannya? Mengapa tidak terhadap kerajaan Allah dan kebenarannya supaya semua perkara ini dapat dipertambahkan kepadamu? Mengapa bekerja untuk memberi makan kepada dirimu sendiri? Mengapa tidak bekerja bagi Allah dan membiarkan Dia memberikan makan dan memberi pakaian bagimu? Ia adalah jauh lebih mampu untuk memberikan kepadamu daripada kemampuanmu sendiri. Mengapa tidak membiarkan dia mengawasi pekerjaanmu, mengawasi rumahmu, dan mengawasi tubuhmu? Inilah yang disuruh kita benahi. Tadi kita di atas, langkah pertama untuk melakukan pembenahan adalah menghindari melayani diri sendiri. Ya. Nah, jadi di dalam periode 40 hari kita disuruh menghindari melayani diri sendiri. Sementara Anda melaksanakan permintaannya, maka ia tidak akan pernah melalaikan Anda. Mengapa tidak melakukan ini dan menjadi seorang Kristen yang lengkap? Ya, mengapa menjadi hanya Kristen dalam nama, tapi seorang kafir dalam hati dan iman? Wow, betapa susahnya tuntutan Tuhan ini. Jadi kalau kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, itu dianggap Kristen yang tidak lengkap. Hanya Kristen dalam nama, ya, tetapi seorang kafir dalam hati dan iman. Jadi kalau kita masih memikirkan diri sendiri, kita kira-kira bisa jadi calon 144.000 atau tidak? Jelas-jelas tidak. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca di bilangan, dibilang apa? Allah itu bukan manusia yang berdusta, ia bukan Allah, bukan anak manusia sehingga akan menyesal. Masakan sudah ia berfirman seperti ini melalui Victor Utep, lalu tiada dilaksanakannya, atau masakan sudah ia mengucapkan lalu tiada akan diperbuatnya dengan baik, maka jelas kalau kita mengatakan demikian, kita menganggap Tuhan itu pembohong. Jadi hati-hati saudara, kalau kita tetap menjadi Kristen hanya dalam nama, tapi seorang kafir dalam hati dan iman, artinya kita sudah melakukan apa? Mengatakan Tuhan itu pembohong. Dan kalau kita mengatakan Tuhan itu pembohong, artinya kita sudah melakukan pelanggaran terbesar
Tadi di atas sudah kita disebutkan demikian. Kalau kita melakukan pelanggaran terbesar, mungkinkah kita menjadi calon 144.000? Sia-sia, saudara. 40 hari kita sia-sia. Perjuangan kita jadi sia-sia. Ya, bebas dari keharusan mencari nafkah menurut caramu sendiri. Jadi harus benar-benar kita bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu Anda melayani mamon. Wow. Jadi kita bekerja untuk mencari, untuk dapat membeli A, untuk membeli itu, untuk membangun A, membangun B, itu adalah melayani mamon katanya. Tak seorang pun juga di dunia ini dapat bekerja bagi kepentingannya dirinya sendiri dan masih mengharapkan lagi dari perusahaannya untuk mengangkatnya atau mempertahankannya pada sesuatu jabatan. Dari petunjuk ini jelas menunjukkan kalau kita menuntut juga menjadi salah satu dari 144.000, apabila kita masih melayani si mamon, melayani diri kita sendiri, kita tidak akan menjadi calon 144. Allah ada jauh lebih teliti dan tepat daripada setiap orang yang pernah ada ataupun akan ada kemudian. Jadi hati-hati, jangan kita kira Tuhan bisa dibohongi, nggak bisa. Tuhan itu lebih teliti dan tepat daripada setiap orang yang pernah ada ataupun yang ada kemudian. Lanjut Anda. Nah, kita lihat lagi nih, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dia bilang, "Hai kamu sekalian bekerja dan menanggung berat, maka aku hendak memberikan kepadamu istirahat. Ambillah pikulanku ke atasmu dan belajarlah daripadaku, karena aku akan lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan menemukan istirahat bagi jiwamu, karena pikulanku adalah mudah dan bebanku akan adalah ringan." Jadi artinya apa? Artinya apa? Artinya kelepasan kita nanti 144.000, kita lepas dari segala kesusahan penderitaan. Jadi artinya kondisi kita sekarang ini, jangan kita mengira 144.000 dilepaskan dengan kondisi kita yang sekarang ini. Ya, yang kita tidak terlalu kesibukan untuk mencari nafkah. Mungkin bagi sebagian kita masih bisa bertahan hidup lah untuk 1 tahun, 2 tahun. Tapi dalam kita baca dari petunjuk-petunjuk Yesaya tadi, dari Matius ini, kita diperlihatkan betapa mengerikannya saat-saat kelepasan 144.000. Sampai dibilang, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang bekerja dan menanggung berat." Jadi artinya kita akan menanggung berat. Maka aku hendak memberikan kepadamu istirahat. Jadi artinya sebelumnya dia tidak akan istirahat. Ambillah pikulanku ke atasmu dan belajarlah daripadaku, karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi artinya sebelumnya dikira kita mengira Tuhan itu keras, Tuhan itu kejam, maka kamu akan menemukan istirahat bagi jiwamu. Jadi artinya sebelumnya tidak istirahat, karena pikulanku adalah mudah dan bebanku adalah ringan. Ya, kita terus. Kenangkanlah selalu bahwa Allah tidak memanggil kamu kepada jabatanmu untuk memberi makan kamu atau untuk membuatmu kaya, melainkan untuk menyelamatkan kamu, untuk menyelamatkan orang-orang lain oleh perantaraan kamu. Segala perkara yang pantas pada pemandangan Allah untuk diberikan, ya. Jadi kita baca lengkap. Oleh sebab itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu bagi kemuliaan Allah. Kemudian dan hanya kemudian barulah ia mau memberikan segala perkara ini, yaitu segala perkara yang pantas pada pemandangan Allah untuk diberikan. Jadi Tuhan hanya memberikan yang pantas. Kalau dipandang Tuhan tidak pantas, biarpun kamu nangis dengan air mata darah, tidak akan diberikan. Ya, Anda melihat bahwa Anda memperoleh semua kebutuhanmu dengan satu atau cara lain. Tidak ada iman yang kurang daripada Nuh, daripada Ayub, dan daripada Daniel yang dapat membayar hutang. Saudara-saudaraku, sebab apapun yang kurang daripada ini ialah penghinaan kepada Allah. Yaitu sama saja dengan menyebut seorang pembohong. Menyebutnya seorang pembohong. Nah, jadi kalau kita mengira bisa selamat dengan segala kekurangan-kekurangan, tidak mempunyai iman selevel sebesar Nuh, sebesar Ayub, sebesar Daniel, itu sama saja kita mengatakan Tuhan itu pembohong. Ragu-raguan terhadap semua janji pada Allah merampas dari si peragu itu selengkapnya semua berkat dan janji Allah. Ya, kalau kita mengatakan bahwa segala petunjuk-petunjuk yang menunjukkan betapa mengerikannya kelepasan 144.000, kita meragukannya, sama saja kita menyebut Tuhan itu pembohong. Dan kalau kita menyebut Tuhan itu pembohong, Ana boleh naik ke atas sana. Kita telah melakukan sebuah pelanggaran terbesar. Ya.
Yang di atas sana, yang paling atas sana, jauh ke atas sana, jauh ke atas, jauh lagi ke atas sana, jauh di atas sana. Ah, ini dia, ya. Karena meragukan firman-Nya sama saja dengan menyebutnya seorang pembohong. Jadi kalau kita mengira ini cuma ancaman-ancaman tidak akan terlaksana, kita akan diselamatkan dengan keadaan kita sekarang begini saja. Semua petunjuk-petunjuk yang tadi diberikan, kalau kita abaikan, itu sama saja kita mengatakan Tuhan itu pembohong. Dan kalau kita mengatakan Tuhan itu pembohong, ya, artinya kita meragukan firman-Nya. Dengan kita meragukan firman-Nya adalah dikatakan pelanggaran yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Jadi nggak perlu makan buah apel, tidak perlu pakai bicara tentang nambah-nambah dan kurang-kurang. Cukup meragukan firman-Nya saja, itu sudah pelanggaran yang terbesar. Kalau dikatakan pelanggaran yang terbesar, mungkinkah kita jadi Psalm 144 itu? Adalah sangat tidak mungkin. Jadi saudara jangan katakan bahwa kelepasan 144.000 dalam keadaan tenang-tenang dan nyaman-nyaman. Kalau Anda mengatakan nyaman-nyaman dan tenang-tenang, artinya Anda meragukan apa yang firman Tuhan telah berikan tadi. Amaran sekarang, inilah amaran sekarang jilid 2 nomor 35. Tuhan kebenaran kita. Boleh ke atas sana? Kira-kira demikian ya. Itulah yang disampaikan oleh Victor Utev dalam amaran sekarang jilid 2 nomor 35. Semoga kita jangan mengatakan bahwa Tuhan itu pembohong. Kalau kita sampai berbuat meragukan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, sama saja kita mengatakan bahwa Tuhan itu pembohong. Kalau kita mengatakan Tuhan itu pembohong, berarti kita sudah melakukan suatu pelanggaran yang terbesar. Semua perjuangan kita 3,5 tahun, 40 hari, semuanya sia-sia. Mungkin kira-kira pelajaran sahabat ini adalah demikian. Kita harus sadari bahwa kesempatan sampai dengan apa yang digulungan kebenaran yang dibukakan sampai hari ini memperlihatkan semakin terang bahwa kelepasan kita nanti bukan kelepasan yang nyaman dan tenang sebagaimana yang kita kira. Ya, keadaan kita sekarang ini belum sama sekali menggambarkan apa yang barusan kita baca. Ya, ke depan kita akan menghadapi kesusahan-kesusahan. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari kesusahan. Oke, kira-kira mungkin demikian pelajaran kita. Mari kita tutup sahabat. Mari kita bersatu dalam doa.